Sahabat MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita di channel MZT Malang Raya, mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pernikahan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan keterangan sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya telah kami terangkan tentang definisi tentang sodak atau definisi tentang mas kawin, yang mana di dalam kitab Fathul Qorib sudah disampaikan bahwa yang namanya sodak atau yang namanya mas kawin itu adalah ismun limalin wajibin, suatu sebutan untuk harta yang hukumnya wajib ala rojul, yang mana harta wajib ini merupakan tanggungan bagi pihak laki-laki, tanggungan bagi calon mempelai laki-laki. Nah, di dalam definisi yang disampaikan oleh kitab Fathul Qorib, yang mana Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan ismun limalin wajibin, itu adalah sebutan untuk harta yang hukumnya wajib. Dikhawatirkan dari situ akan muncul suatu kesalahpahaman. Yang mana yang kami maksud dengan salah paham itu maksudnya adalah orang akan mengira bahwa mas kawin itu khusus hanya untuk harta saja. Untuk hal-hal yang bukan harta itu khawatir tidak bisa menjadi mas kawin. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Sebagaimana keterangannya ada di dalam kitab Al-Baijuri, yang mana Fathul Qorib menggunakan bahasa limalin, harta yang hukumnya wajib tadi itu adalah ya jadi alal ghalib. Berjalan atau penggunaan bahasa mal atau harta itu hanya sebatas karena hal yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Padahal menurut kacamata syariat, yang namanya sodak, yang namanya mas kawin itu tidak harus harta. Suatu jasa atau suatu manfaat yang sekiranya jasa atau manfaat ini memiliki nominal harta, bisa diganti dengan nominal harta, itu sah untuk dijadikan sebagai mas kawin. Oleh karena itu, untuk keterangan yang lebih gamblang, saya ambilkan keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang mana di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu diterangkan lebih lanjut, yang mana beliau menyatakan walladzi yadhhar fi dhabiti ma yasihhu sadaqan, dan sebaiknya yang lebih jelas, lebih gamblang di dalam mendefinisikan apa atau apa saja yang sah dijadikan sebagai mas kawin, an yuqal, supaya disebutkan apa? Kullu maqu bila bi'iwadin wa kana ma'luman walam yakun bud'an sahha sadaqan. Segala macam hal yang mana hal-hal ini sah atau boleh untuk diberikan iwat, untuk diberikan imbal balik, dibayar, dihartakan, itu bisa. Dan harganya pun juga makluman, harus jelas, ya. Walam yakun bud'an, dan dengan catatan juga yang namanya hal-hal yang bisa diberikan iwat, bisa diberikan imbal balik, itu bukan bud'an, bukan, mohon maaf, kemanfaatan dari farji, baik farji laki-laki maupun farji perempuan. Maka itu sahha sadaqon, sah dijadikan sebagai sodak, sah dijadikan sebagai mas kawin. Berarti artinya maksudnya bagaimana? Benda-benda atau harta apa saja yang sah dipakai untuk jual beli itu boleh dijadikan mas kawin. Atau jasa-jasa apapun itu yang sekiranya sah untuk diijarahkan, sah untuk disewakan, maka itu juga boleh dijadikan sebagai mas kawin. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, ketika misalkan panjenengan melihat ada orang yang menikah lalu mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, berarti ini merupakan mas kawin yang bentuknya adalah harta. Atau misalkan jenengan lihat ada orang menikah yang mas kawinnya itu berupa mobil misalkan, maka ini adalah mas kawin yang berupa harta. Nah, untuk yang sisi yang berikutnya, yang jarang atau bahkan hari sekarang ini menurut saya lebih sering disalahpahami, yaitu mas kawin yang berupa manfaat. Mas kawin berupa manfaat ini maksudnya bagaimana? Jasa. Jadi si suami memberikan jasa kepada si istri. Nah, yang sesuai dengan syariat itu
misalkan ya salah satu contoh yang sering terjadi adalah suami memberikan pengajaran kepada istri tentang bacaan Al-Quran. Ini boleh. Jadi misalkan si laki-laki perempuan ini menikah, mas kawinnya apa? Mas kawinnya misalkan ternyata yang perempuan itu pasrah kepada si laki-laki, kepada calon mempelai laki-lakinya. Lalu calon mempelai laki-laki bilang kepada si istrinya, saya mau nikah dengan kamu dan saya bayar dengan mengajarimu tata cara baca Al-Quran sampai kamu bisa. Nah, omongan seperti ini, janji seperti ini dari pihak suami, lalu kemudian dia berjanji untuk memberikan jasa pengajaran Al-Quran, bacaan Al-Quran kepada istrinya, itu boleh dijadikan sebagai mas kawin. Boleh dan sah itu. Tapi kalau misalkan seperti yang banyak terjadi seperti sekarang-sekarang ini, ya, misalkan si laki-laki itu dia hafal surat Ar-Rahman, dia hafal surat Al-Waqi'ah, dia hafal surat Yasin, dia hafal surat Amma Yatasa'alun. Lalu kemudian hafalannya si laki-laki ini dijadikan sebagai mas kawin, yang mana mas kawinnya ini dibacakan saat akad nikah. Jadi ketika akad nikah, ya selesai prosesi akad nikah, si laki-laki ini membaca surat Waqi'ah mulai awal sampai akhir, ya, dari hafalannya dia. Lalu itu dianggap sebagai mas kawin. Nah ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Karena maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah supaya suami mengajari istrinya tentang bacaan suratul Waqi'ah. Suami mengajari istrinya untuk bacaan surat Ar-Rahman. Suami mengajari istrinya untuk bacaan surat Yasin. Suami mengajari istrinya untuk bacaan surat Amma Yatasa'alun dan seterusnya. Itu yang benar. Tapi kalau kemudian setelah proses akad nikah selesai, sebelum doa, si laki-laki tiba-tiba baca suratul Waqi'ah, si laki-laki baca surat Yasin sampai selesai dari hafalannya dia, itu namanya si suami belum memberikan mas kawin kepada pihak istri. Kalau seperti itu nanti bagaimana? Maka si suami wajib memberikan mahar mithli. Mahar mithli itu maksudnya bagaimana? Kira-kira perempuan yang cantiknya seperti ini, memiliki nasab, pangkat, derajat yang seperti ini, kecakapan, ketangkasan yang seperti ini, di daerah situ biasanya maharnya berapa? Taruhlah misalkan perempuan yang seperti ini maharnya itu misalkan 5 juta misalkan. Maka si laki-laki untuk di kemudian hari wajib memberikan mas kawin sejumlah 5 juta rupiah. Ini yang maksudnya mahar mithli. Ya. Jadi ini yang pemahaman yang perlu untuk diluruskan, atau mafahim yajibu an tusohah. Pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, yang mungkin agaknya di hari-hari sekarang ini sudah banyak disalahpahami karena hanya menelaah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari sisi lahiriahnya saja tanpa dielmoni. Nah ini bahayanya belajar hadis dengan sendirinya tanpa ada guru, jadinya salah paham seperti ini. Memang redaksi hadisnya itu adalah ketika Kanjeng Nabi itu bertanya kepada salah seorang sahabat, kamu punya apa dari Al-Quran? Lalu kemudian sahabat ini menyebutkan salah satu surat Al-Quran. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan supaya surat itu yang dijadikan mas kawin. Sebagian orang yang salah paham memahami bahwa bacaan atau hafal Al-Quran itu yang kemudian dijadikan mas kawin. Namun sebenarnya bukan begitu. Maksudnya adalah si suami mengajari istrinya tentang bacaan surat Al-Qurannya sampai bisa. Itu baru boleh dijadikan sebagai mas kawin. Nah ini saya rasa keterangan tentang masalah manfaat atau jasa yang bisa dijadikan sebagai mas kawin. Mudah-mudahan keterangan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita semuanya, terutama bagi antum-antum semuanya yang mungkin beberapa saat ke depan akan melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita semuanya diberikan keturunan-keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau bisa langsung menyampaikannya kepada nomor admin yang telah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Wallahu musta'an wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.